Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mbah Haredi Index dengan konten bukan horor biasa. Kali ini Simbah akan mengangkat topik yang berjudul hampir disesatkan suara gamelan gaib. Gamelan adalah ensemble musik yang biasanya menonjolkan metalphone, gambang, gendang, dan gong. Musik yang tercipta pada gamelan Jawa berasal dari paduan bunyi gong, kenong, dan alat musik Jawa lainnya. Irama musik umumnya lembut dan mencerminkan keselarasan hidup sebagaimana prinsip hidup yang dianut pada umumnya oleh masyarakat Jawa. Gamelan Jawa biasanya merupakan instrumen pendukung untuk digelarnya suatu acara atau suatu hajatan yang biasanya terkait dengan pentas live wayang kulit. Pada masanya, wayang kulit adalah kegiatan live yang sangat digemari oleh semua lapisan masyarakat, khususnya pencinta seni tradisional. Simbah termasuk sisa-sisa orde lama yang sisa-sisa masyarakat orde lama yang mencintai kesenian tradisional ini. Udah reformasi. Ya, dan untuk berburu menikmati live musik, live seni wayang, Simbah bisa dilakukan dengan berjalan kaki sampai berapa kilometer ya. Ya, dan memang seni wayang kulit ini menjadi daya tarik yang bagi Mbah tidak ada halangan untuk melihatnya dimanapun dia berada. Nah, ini ada satu kisah yang nanti akan disampaikan oleh Simbah, bagaimana dia mendengar bunyi-bunyian gamelan dan mendorongnya untuk mengikuti arah suara tersebut untuk harapannya menikmati wayang kulit yang sudah ditunggu-tunggu acaranya. Silakan Mbah untuk sampaikan. Baik, terima kasih MC, Ibu MC. Jadi ceritanya saya memang itu waktu kecil itu antara tahun 60 tahun 70 itu di kampung saya itu wayang kulit itu memang jadi jadi hiburan rakyat lah yang bisa ditonton secara gratis. Jadi zaman dulu kan, zaman waktu itu ya, orang kalau punya hajatan menikahkan anak ya, mantu, atau kadang-kadang kalau yang kaya itu sunatan itu, khitanan aja juga dirayakan dengan wayang kulit waktu itu ya. Jadi sebelum sekarang kan udah berganti dengan cara-cara orang barat ya, yaitu diadakan di gedung gitu ya. Jadi dulu nggak ada acara di gedung itu. Kalau acara nikahan gitu, pesta pernikahan itu di rumah, di halaman rumah itu. Memang zaman dulu beda sih ya. Zaman dulu kan rumah-rumah orang itu yang relatif kaya kan halamannya luas gitu ya. Jadi memang ada tempat lah untuk memasang peralatan-peralatan wayang kulit itu ya. Jadi wayang kulit itu kan wayangnya ditaruh ditancapkan di gedebok pisang itu gedebok itu bahasa Indonesianya apa, Bu? Pelepah pisang, tapi batang pisang itu mungkin panjangnya sekitar 3 meter ya, itu dipasanglah wayang-wayang itu ditegakkan gitu. Yang di sebelah sisi kanan itu tokoh-tokoh baik gitu ya. Pandawa itu Yudhistira, Bima atau Werkudara itu Werkudara, Arjuna ya, Nakula Sadewa, pokoknya yang baik-baik. Kresna itu ada di sebelah kanan. Sebelah kiri ini yang tokoh-tokoh jahat. Jadi Kurawa itu dan lain-lain ya. Itu ditaruh di situ, kemudian dalangnya di tengah. Di tengah itu dalang di tengah, di posisi tengah itu, kemudian dia berperan gitu ya. Belum buat anak orang zaman sekarang mungkin udah nggak pernah nonton ya. Dia itu berperan untuk wayang itu dimainkan. Jadi dalang itu sangat luar biasa ya, artis yang sangat luar biasa waktu itu. Jarang dalang itu bisa terkenal untuk diundang-undang. Itu biasanya kalau di kampung saya itu ngundang dalang itu dari kota yang sangat jauh. Di kampung saya nggak ada. Sampai satu kabupaten nggak ada dalang yang terkenal itu bisa ngambil dari kabupaten lain. Orang yang hebat-hebat itu karena dalang itu dia punya kemampuan
memainkan wayang ya. Wayang itu jadi dia keahlian tangannya. Dia kan wayang itu harus berbicara ya, biasa, kemudian menyembah, kemudian perang. Nah itu dia bisa punya keahlian yang hebat itu dalam bisa punya keahlian yang luar biasa mempertarungkan wayang itu. Kemudian kedua dia juga punya kemampuan suara, itu memainkan suara perempuan, laki, orang besar, orang kecil, yang jahat, yang baik itu dia bisa ini. Dan kemudian ketiga tentu saja dia menguasai pakem. Dia menguasai cerita-cerita wayang itu dengan baik sehingga dia bisa bertutur. Dan dia terakhir dia punya fisik yang sangat prima dalang itu. Wayang kulit itu main itu mulai sekitar jam 9 malam, selesai itu sebelum subuh. Sebelum adzan subuh selesai. Nah, itu sekitar jam 4:30 selesai. Bayangkan itu berapa jam itu. 7 jam setengah, 7 jam sampai 7 jam setengah itu dia memainkan wayang itu. Tetapi memang sekali-kali dia istirahat. Sekali-kali dia istirahat. Jadi dia kan memainkan wayang itu disertai ada di belakangnya dalang itu duduk, dia duduk kan. Itu ada gamelan itu tadi udah ceritakan, MC-nya ya ada gong, ada macam-macam lah itu peralatan. Nah, terus biasanya juga ada apa namanya itu yang nyanyi apa Bu perempuan itu namanya sinden, ada sinden itu biasa 1 atau 2 minimal 2 orang itu sinden menemani. Nah ini dalang itu apa namanya ya itu. Jadi kemudian nah ini ceritanya lucunya sebenarnya seharusnya itu penonton itu nontonnya di belakang. Jadi wayang kenapa wayang itu asalnya kan dari bayang-bayang ya. Sebenarnya bukan wayangnya itu bukan yang itunya bendanya, tapi sekarang kan bendanya itu yang Harjuna itunya yang terbuat dari kulit itu disebut wayang. Padahal sebenarnya wayang itu dari bayang-bayang. Kenapa? Karena ini dia ada layar, kemudian penonton yang resmi itu seharusnya di belakang layar, dia nonton dari bayangannya. Tapi kebanyakan anak-anak kalau anak kecil nggak mau nonton di belakangnya, dia nonton di belakangnya dalang gitu. Biasanya anak kecil ya, seperti saya waktu itu nonton di belakangnya dalang. Kita nonton dalangnya memainkan itu, tidak menonton dari belakangnya. Yang belakangnya itu ya tuan rumah sama tamu-tamunya di sana, ada suguhannya ya. Nah ini saya ceritakan bahwa sebenarnya saya waktu pertama kali itu saya tidak punya budaya nonton itu. Karena saya ini di kampung saya tinggal di pinggir jalan raya. Jadi komunitas orang di pinggir jalan raya, saya itu kan tinggal waktu itu di kota kecil ya namanya Lawang itu di 18 km dari Malang itu saya tinggal di jalan raya. Jalan raya menghubungkan kota Surabaya dan kota Malang itu ada jalan raya. Di sekitar saya komunitasnya itu tidak ada penggemar wayang ya, jarang lah ada. Karena di situ orang-orang di situ kan rumah-rumah Belanda, rumah-rumah ya jadi warung rumah makan, restoran tempat itu. Jadi keluarga saya itu tidak ada yang nonton itu kecuali saya. Nah, saya pun itu nonton itu sebenarnya tidak sengaja ya. Pertama kali saya ceritanya nonton wayang kulit itu saya waktu itu main di rumah rumah ada dekat rumah saya itu ada teman saya itu punya kakak. Nah, salah satu kakaknya ini namanya D. Nah, ini saya waktu itu dia lagi mempersiapkan alat-alat gitu ya. Saya nggak ngerti waktu itu, saya bener-bener nggak ngerti, saya masih SD kelas 5 itu ya pertama kali saya nonton wayang yang nggak sengaja itu. Jadi SD kelas 5 ada kakak teman saya itu mungkin umurnya beda cukup jauh dengan saya, dia mungkin udah setingkat, dia nggak sekolah, tapi kalau sekolah itu mungkin harusnya udah SMA atau udah selesai SMA. Jadi dia memainkan alat yang disebut dadu itu ya. Nah itu dipanggil, Didik kamu sini, lihat nih saya memainkan alat ini ya. Dia mempertunjukkan permainan dadu itu ya. Main dadu itu, coba kan dadu itu ada tanda itu ya, dari kubus ada 6 sisi kan. Bisa dibalik ada tanda 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 kan. Kamu pingin keluar angka berapa katanya gitu. Terus dia nanya gitu. Nah, saya diundang ya, dia memainkan itu. Sini. Nah, terus habis itu ya saya coba, ya saya pingin keluarnya 3 gitu. Dek, diangkat 3. Wah, hebat. Coba lagi ulang. Sampai berulang-ulang itu ya
kakak teman saya yang namanya D ini bisa memainkan dadu itu keluarnya angkanya berapapun yang dia inginkan. Nah ini, saya itu belum tahu kalau itu namanya dadu juga saya belum tahu waktu itu masih kelas 5 SD, saya nggak tahu sama sekali itu. Nah kemudian terus dia ngajak, "Dik, kamu ikut saya?" Iya gitu. "Kenapa? Ada apa, Mas?" "Ini kamu ikut saya mau memainkan ini gitu ya. Nanti mainan ini." "Oh, sulap ya, Mas?" gitu. Saya pikir ditonton terus dibayar. "Oh, enggak, kamu nonton aja nanti ya." "Di mana?" "Itu dekat rumah, ada kira-kira mungkin 200 meter dari rumah ya." Jadi dari rumah saya itu harus ke jalan kira-kira 200 meter, ada satu kampung atau dusun, kita ada beberapa rumah, satu dusun gitu ya, ada rumah-rumah di situ. Nah itu saya diajak ke tempat itu malam-malam jam 7 udah sholat isya itu jadi sekitar 7:30 lah, jam 7:30 saya diajak, terus sambil di jalan saya dikasih uang. "Ini uang ya, buat apa, Mas?" "Nanti kamu uang itu ya kalau uang sekarang itu kira-kira ada ribuan, sebanyak mungkin ada 30 lembar gitu loh, sekitar gitu lah kalau diuangkan sekarang. Dulu kan bukan ya rupiah, zaman dulu kan nilainya beda dari sekarang. Saya lupa itu angkanya angka satuan atau ratusan ya. Pokoknya kalau diuangkan sekarang itu sekitar mungkin puluhan ribu lah, bukan ribuan. Puluhan ribu itu sekitar 30 lembar. Ini kamu pegang. Terus buat apa, Mas? "Ini nanti kamu kalau saya udah siap-siap main ini ya." Dia ngomongnya main sulap. Saya nggak ngerti. Masih kecil ya. Jadi nanti kamu naruh ya uang itu, naruh di tempat itu, di salah satu angka yang kamu inginkan. "Oh iya, Mas. Tapi nanti terus kalau udah uangnya habis, kamu pergi ya, kamu pulang ya. Nah itu yang 10.000 ambil." Gitu. Wah saya seneng kan disuruh itu kan. Jadi disuruh memainkan itu. Tapi begitu saya lihat ya, saya diajak ke tempatnya itu, saya baru lihat loh. Kalau ini ada tempat itu, ada itu wayang itu. Rupanya di sini ada suatu pertunjukan wayang kulit. Saya baru tahu ini ada wayang kulit. Saya nanya, "Mas, ini ada pertunjukan wayang kulit?" "Oh ya, itu udah urusan orang-orang itu yang seneng nonton wayang kulit. Kamu kan nggak tahu, nggak suka." "Ya, Mas, saya belum pernah nonton gitu. Saya pengen nonton." Saya pikir, "Oh, untuk malam nanti jam 9, jam 10 baru main. Nanti kita udah bubar," gitu. "Lah terus gimana, Mas?" "Ya udah kamu bantu saya ini ya, terus nanti kamu duduk sini." Nah terus ya saya kamu pergi dulu pura-pura gitu. Terus nanti saya disuruh diundang, ngasih kode, saya datang. Nah itu saya datang terus saya duduk, main saya ngasih. Nah terus saringan banyak orang datang yang lain masang gini. Saya baru tahu ternyata kalau cocok naruh uang itu cocok, misalnya 10.000 gitu ya. Terus nanti kalau yang teman saya itu keluar angkanya itu berapa cocok dengan yang ditaruh di itu, dan itu ternyata orang itu dapat uang lebih, dan 10.000 dia dapat 20.000, jadi dia dapat 30.000 gitu. Kalau dia naruh 50.000 misalkan di saat ini uang sekarang ya, kalau uang dulu angkanya bukan 50.000, angkanya satuan lah. 1 rupiah zaman waktu itu mungkin sama dengan sekarang 1.000. Jadi waktu itu lah kalau saya ibaratkan dengan uang sekarang. Ditaruh uang sebanyak 50.000 ya. Nah itu itu bisa jadi 150.000. Nah saya baru ngerti, wah ini apa ya, ini kan sebenarnya saya mikir nggak benar, karena ternyata banyak orang yang kalah. Di sebelah itu banyak orang marah-marah. Terus saya masang-masang terus, akhirnya habis uang saya. Terus yang tinggal 10.000-an gitu saya bawa, terus udah sekitar jam 8 gitu. Orang-orang terus masih rame itu main itu ya. Itu aduh, saya itu belum tahu sama sekali waktu itu namanya judi, dan saya itu dijadikan namanya, kalau istilah orang situ saya baru tahu itu setelah lama itu namanya itu combe. Jadi saya dijadikan combe untuk memainkan dadu itu. Tapi ya saya kan ya udahlah selesai, terus saya mulai nonton wayang. Nah ini pertama kali saya nonton wayang kulit itu. Ternyata main mulai jam 9 ya, dalangnya udah datang, terus siap-siap semua, terus ya itu sindennya mulai nyanyi, terus tangtung gitu gamelan, terus mulai main wayang. Nah saya nonton itu. Tapi kebanyakan orang terkantuk-kantuk. Banyak anak kecil yang nonton, tapi anak-anak kecil yang seumuran saya, yang lebih kecil sama lebih besar itu nonton di situ. Nonton wayang kulit itu nggak nonton beneran mereka itu. Kalau saya kan serius pengen nonton apa sih gitu ya. Yang lain tuh ternyata cuma main itu, banyak di belakangnya talang itu.
Terus yang orang-orang tua yang serius nonton di belakangnya, di bayang-bayang dari apa namanya, kan ada kain, ada kain itu wayang itu di belakang ada bayang-bayang, ada lampunya. Anak-anak kecil cuma main-main sana lari sini terus lari ke depannya dalang. Depannya dalang itu kan dia main ada lubang kecil di bawah itu. Nah itu sama tuan rumahnya itu sering dikasih minum kopi, makanan kan gitu di dekat kakinya si dalang itu, dari situ disisipkan. Anak kecil itu lari-lari ke sana ngambil kue-kuenya si dalang itu. Saya lihat, wah anak-anak ini nakal-nakal, saya ini nggak ada yang kenal saya anak-anak itu yang nonton itu. Nggak, bukan teman main, bukan teman sekolah. Nah terus begitu udah mulai agak larut malam, sekitar 10 jam 11, pada tidur anak-anak kecil. Terus ada yang anak yang lebih gede yang nakal-nakal itu, anak-anak yang ketiduran itu diikat kakinya, diikat tangannya, diikat terus dikasih cabai itu, kasih lombok. Terus bangun pedas, ketawain. Terus saya, waduh kok kayak gini ya. Ternyata tonton wayang kulit itu kalau yang serius yang memang nonton di belakang itu nonton beneran. Tapi anak-anak kecil ini kan nggak bener ya nontonnya. Saya takut, waduh nanti saya ketiduran dijerat juga. Terus akhirnya saya pulang, jam 11 saya pulang. Terus saya pulang ke rumah. Nah, terus besoknya saya cerita ke bapak ibu saya. Semalam saya nonton wayang kulit gitu ya. Terus saya cerita, oh, kamu kok nonton? Oh iya, bagus wayang kulit. Ibu saya, bapak saya cerita, bagus kalau mau nonton gitu. Ini kakak-kakak kamu nggak ada yang suka nonton nih wayang kulit. Iya memang kita kan orang pinggir jalan besar nggak ngerti budaya itu ya, jadi saya seneng nonton itu pasang terus. Tapi saya cerita dari awal, saya diajak yang Mas D tadi itu, wah jangan itu judi, kaman itu dosa nggak boleh, gitu yang nggak boleh, pantas orang itu banyak marah-marah itu, jadi terus ya pantas kalah semua karena yang memainkan dadu itu ternyata bisa ngatur keluarnya angkanya seperti apa. Nah itu permainan itu judi itu diadakan oleh orang-orang itu di Tegalan itu apa di apanya itu di dekatnya rumah itu kan ada. Kalau zaman dulu kan rumah orang itu luas-luas halamannya, di halaman-halaman orang-orang itu ada tanaman-tanaman apa singkong segala macam di situ kan, di tempat gelap itu pakai lampu di situ. Ini kan bukan wayang kulit itu, tapi mereka main judi itu banyak. Selain yang dadu itu ada permainan lain, ada orang jualan, banyak orang jualan juga, jualan makanan, mainan. Nah itu, jangan main itu, kamu jangan main lagi sama mas itu, dia bilang gitu. Kamu judi, kamu itu cuma dijadikan combe, mau aja. Oh ya pas. Terus gimana? Terus saya cerita juga, ternyata anak-anak kecil tuh nonton, bahkan mau nonton. Nanti itu kalau udah ada yang tidur, dimainkan itu, diikat, dikasih lombok. Terus bapak ibu, gini aja lah. Lain kali kalau ada wayang, nontonnya itu malam mulainya, jam 1, jam 2. Nah itu mulai bagus katanya wayang kulit itu jam 1, jam 2 itu mulai ada acara lucu-lucunya. Itu jadi ada Gareng Petro apa namanya Bagong Punakawan itu menghibur Arjuna tokohnya. Itu seringkali Arjuna, tapi kadang-kadang tokohnya lain, tokoh baik yang akhirnya menang gitu ya. Jadi cerita dari wayang itu mirip koboi. Pokoknya tamatnya itu lakonnya menang. Jadi orang yang baiknya yang itunya menang di belakang. Di depan-depan masih ada masalah, terus akhirnya baru menang di belakang. Nah, jadi awal-awal jam 9, itu Bapak Ci cerita Ibu, itu baru diceritakan yang masalah-masalah dulu, problem-problem kamu nggak ngerti anak kecil kata. Makanya langsung aja jam 1, jam 2 itu mulai. Nah, si tokohnya ini kan karena sedih menghadapi masalah dihibur oleh yang Punakawan. Kemudian nanti keluar raksasa namanya Buta Cakil, nanti perang dan seterusnya sampai pagi perang yang baik lawan ini terus kalah. Nanti gitu aja. Kamu nanti kalau ada wayang kamu tidur ya, terus saya bangunkan nanti jam 1 saya antar ke tempat wayang. Nah itu. Terus kemudian sebulan kemudian ada wayang ya. Saya dengar dari teman-teman saya, dari teman main, nanti ada wayang kulit di mana? Itu di Bedali, wah itu 1,5 kilometer dari rumah saya. Jadi kemudian saya cerita, Pak, nanti malam ada yang main wayang kulit di mana? Di sana. Udah jalan, ya nanti saya antar, kamu tidur aja. Saya udah tidur jam 8, jam 9 udah tidur. Terus jam 1 saya dibangunkan bapak saya. Dibangunkan, terus kemudian saya diantar ke sana. Nanti kamu pulang sendiri ya, kan udah berani Pak. Waktu itu kita, anak dulu, zaman dulu pemberani ya memang zaman dulu. Jadi saya pulang berani. Nah itu terus kedua kali, adalah wayang saya cerita, Pak, ada lagi. Nah, kamu nanti gini aja, kamu saya bangunkan, tapi kamu berangkat sendiri ya, berani kan? Berani, Pak.
Ya udah saya tidur kan, nggak bisa bangun sendiri, dibangunkan jam 1 bapak saya, terus saya berangkat sendiri gitu. Nah itu udah terjadi berulang-ulang itu sampai mungkin ya 20 kali, 25 kali itu terjadi dari saya itu SD kelas 5 sampai dengan SMP kelas 3 itu, sampai udah mungkin 5 tahun terjadi. Saya sering nonton 2-3 bulan sekali nonton wayang kulit itu. Nah ini suatu saat itu saya tidak dengar dulu ada cerita dari teman-teman saya orang lain itu bahwa nanti akan ada wayang kulit, itu nggak dengar. Tapi terus saya akan tidur biasa, malam-malam saya terbangun itu di telinga saya itu terdengar suara gamelan wayang itu. Wah, ada wayang. Tapi kok nggak ada yang cerita-cerita tadinya gitu ya. Tapi saya bangun, terus saya nggak bangunkan bapak saya kan saya udah bangun sendiri, biasa kan dibangunkan bapak. Terus saya akhirnya, wah saya mau nonton lah. Terus saya ganti baju ya, bersihkan muka, terus jalan saya nyari suara itu. Tapi kan mau nonton itu ya wayang kulit. Itu cukup jauh saya jalan itu, mungkin ada 3 kilometer itu sampai jadi mulai dari rumah saya itu, saya turun ke kanan, terus ada di bawahnya ada rel kereta api itu, yang di atas itu ada lubang, di bawahnya ada sungai namanya, ada Kali Surati, di bawahnya ada lubang kecil. Saya jalan terus lurus ke sana, itu waktu itu ada tegalan tahu apa sih bahasa Indonesianya, ada tanah kosong kebolan. Nah, itu yang tanah kosong itu akhirnya itu dibangun sekolah, itu jadi SMA sekolah SMA Negeri Lawang. Itu dulu waktu saya kecil tuh belum ada, itu tuh masih tanah kosong. Waktu itu saya jalan terus sampai akhirnya nama ke bukit, orang sana bilangnya Bukit Bale gitu. Saya jalan sampai hampir Bukit Bale, saya nyari itu suara si wayang itu. Tapi kok lama-lama bukannya makin terang tadi, tapi tiba-tiba terus suaranya hilang. Saya udah di tengah bukit itu, mana ya kok nggak ada kampung tapi nggak ada suara. Terus saya timbul rasa takut ya, saya meskipun anak kecil pemberani, tapi waktu saya tiba-tiba di tengah bukit kok nggak ada suara wayangnya. Saya ngelindur, ngelindur bahasa Indonesianya. Jadi mungkin saya terbangun, saya nggak sengaja saya tadi itu, tapi cukup jauh dari rumah. Terus saya udah lari-lari saya pulang ke rumah. Nah, lari-lari pulang ke rumah itu terus paginya baru saya cerita pada ibu saya bahwa saya semalam terbangun dengar ada suara gamelan wayang. Saya datengin sampai ke Gunung Bale, Pak, saya jauh. Terus akhirnya suaranya menghilang gitu. Terus waduh, saya dilus-lus bapak ibu saya, udah hati-hati tuh, untung kamu itu suaranya menghilang gitu ya. Kalau terus ada suara terus kamu ikutin itu bahaya katanya. Kenapa, Pak? Itu ya pokoknya lain kali kalau tidak dengar dulu cerita bahwa akan ada wayang kulit, jangan didatengin. Itu tuh ya pokoknya nggak bener lah itu suara-suara itu, nanti kamu bisa tersesat gitu ya. Itu terjadi itu saya belum tahu, belum pernah ngalami. Waktu saya kemudian mulai SMP kelas 3 itu mulai kemudian saya pernah mendaki gunung. Memang ternyata benar kalau di gunung itu, kita mendaki gunung itu kadang-kadang kedengaran suara gamelan itu kita harus cuek, jangan kita datengin. Kalau kita datengin kita bisa tersesat. Banyak pendaki gunung yang tersesat seperti itu ya. Jadi saya waktu itu masih kecil, SMP kelas berapa sih, kelas 2 atau kelas 3 ya waktu itu. Saya baru ingat saya kejadian waktu itu. Jadi ya alhamdulillah ya, waktu itu saya masih bisa diselamatkan Allah gitu ya, bahwa itu suara gamelan yang sebenarnya bukan suara gamelan itu saya datangi kok saya tidak tersesat ya, saya masih bisa mengenali jalan pulang gitu. Nah ini cerita saya waktu itu ya sampai di situ. Gitu Mbak pengalamannya. Ya. Aduh kasihannya orang zaman dulu ya, mau lihat wayang sampai halusinasi sampai jauh-jauh dan ternyata tidak ada. Kalau zaman sekarang tinggal buka aja YouTube, pasti kita bisa lihat wayang. Tapi nggak seru, lebih seru zaman dulu. Ya, suka dukanya orang zaman dulu. Ya, bagus Mbak. Besok lagi cerita lagi yang lain ya Mbak ya. Makasih ya. Tolong harap subscribe, share dan like agar si Mbak menceritakan lagi pengalaman-pengalamannya pada masa muda di kesempatan mendatang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.